Di jalan tuh udah agak gelap itu kan. Nah sekitar 1 kilometer mau ke jalan lintas Alas Roban. Jadi di mirror itu saya perhatikan dari kaca mirror mobil itu. Saya perhatiin ini perempuan ngikut di belakang duduk. Langsung hilang suara itu. Itu yang di warung yang semalam saya datangin itu udah nggak ada, cuman jadi dataran kayak kebun kosong, cuman beralang ilalang aja. Semalam di sini. Lah ya Mas mana? Saya juga ini di sini tapi udah saya sempat debat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badri Kecilok. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga teman-teman di rumah dalam keadaan sehat walafiat, dilapangkan rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Amin amin. Dan juga nih buat teman-teman di rumah yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja, langsung aja kirim kisahnya ke nomor WhatsApp itu tuh. Kuy, kita gibah di sini. Dan kali ini kita udah berhasil lagi nih sob buat menghadirkan salah satu narasumber yang pastinya bakal berbagi kisah pengalaman horornya. Oke, langsung aja kita sapa tamu kita kali ini. Halo Pak, siapa namanya nih Pak? Kenakan saya Iwan ya. Pak Iwan ya. Tinggal di mana Pak Iwan? Saya di Kebayoran Lama. Oke, kita terima kasih Pak Iwan lah nyempatin waktunya ya. Sama-sama. Dan ini kejadian waktu itu di daerah Jakarta atau Jawa Barat atau di daerah mana nih Pak? Kejadian pengalaman mistis saya ini di Alas Roban. Alas Roban, Iya, Jawa di Tengah. Semarang ya, di daerah Subah saat itu. Bukan di lintasnya ya, tapi di balik Alas Roban. Jadi sepanjang jalan rel dari Weleri ke Subah sampai Pekalongan. Berarti daerah sana ya? Daerah sana. Oke, siap. Tahan dulu Pak Iwan ya. Siap. Gak usah lama-lama lagi, cari posisi ban terbaiknya, siapin kopinya sama cemilannya. Langsung aja kita gibah misteri. Gimana nih Pak Iwan, kisah pengalaman horornya nih Pak? Pengalamannya itu tahun 96 ya Pak. Nah, Bang itu saya masih bekerja di Semarang itu, jaringan Telkom sebagai pelaksana remedial. Nah saat itu saya dapat tugas untuk persiapan uji terima itu di daerah Alas Roban. Nah, saya dengan tim berangkat itu dari kantor di Ungaran, Mes Ungaran itu jam 9 pagi. Kita bawa tiang 7 meter 2 dan tim berikut saya 4 orang ke sana. Ini bangun apa waktu itu Pak? Jaringan fiber optik Om. Saya sebagai pelaksana remedial di saat itu. Gitu. Iya. Ini di jalur Alas Robannya? Atau di Bukan di jalur lintasnya, tapi di balik jalur lintasnya. Jadi arah utaranya, berbatasan dengan pantai utaranya. Jadi sepanjang jalan itu ada rel, itu dari Weleri, Subah, sampai Pekalongan. Titik pekerjaannya di situ. Saya berikut tim saat itu. Gitu. Waktu itu usia saya sekitar umur 19-20 tahun lah. Iya. Siap. Masih muda berarti ya waktu itu ya? Iya masih muda. Sekarang juga masih muda nih kelihatannya. Iya. Oke, lanjut lagi Pak. Saya berangkatlah tuh Om ya, dari Mes Ungaran, pagi jam 9 sampai sana, agak siang lah, kurang lebih 2 jaman itu perjalanan dari kantor di Mes ke Alas Roban. Yang kendalanya memang masuk ke dalam ya kan, masuk ke dalamnya itu memang kendala perjalanannya tuh jalannya bukan jalanan aspal, memang jalanan perkebunan PTPN itu kan. Jadi banyak kendala di situ, tapi alhamdulillah sampai juga. Hari pertama kita mulai start pekerjaan, alhamdulillah lancar. Cuman tersisa pekerjaan pemasangan tiang berikut pelurusan tiang-tiang existing beberapa. Nah kita sisakan untuk esok hari. Karena deadline tuh hanya 2 hari. Oh 2 hari deadline. Cuma karena pekerjaan itu sudah sampai sore akhirnya ya kita sama tim sepakati kita bermalam aja lah. Kita pulang tuh sampai sana malam, kita malah besok berangkat lagi, kita kecapean sudah gitu, waktu nggak kekejar. Ya siap gitu. Akhirnya kita putuskan cari lokasi yang lebih dekat gitu kan. Carilah. Pas maghrib itu kita jalan cari lokasi untuk bermalam. Jadi masuk ada suatu lokasi yang saya lihat view-nya cocok lah untuk istirahat. Karena ada sungai, ada dataran berumput di situ, banyak pohon juga.
Terus memang buat saya view-nya cocok lah kalau untuk istirahat. Saya jalan. Nah, ketika saya masuk ke situ, itu lampu mobil karena sudah agak gelap, saya kan nyalakan itu lampu besar. Saya melihat jadi ada pohon beringin besar sebelah kanan saya dan sebelah kiri saya itu ada potongan pohon karet yang sudah kayak ketebang gitu ya, tinggi sekitar 2 meter lebih. Itu kok wujudnya berubah gitu. Saya lihat, jadi seperti perempuan itu dengan jubah hitam gitu ya, menghadap ke arah mobil yang saya bawa ini. Yang lihat saya aja tuh, ini saya lelah, ini saya pikir gitu kan. Sudah saya hiraukan itu, saya nggak indahkan itu. Akhirnya saya terus sampai ke lokasi. Jadi di sana ada sungai bebatuan berjenih gitu. Terus view-nya tuh ada dataran rumput, kita buat bermalam di situ. Mobil saya pakaikan di jalan perkebunan itu, nggak jauh dari sungai. Hari mulai gelap itu Om. Karena nggak ada persiapan bekal untuk bermalam ya, bermalam dadakan. Kita perlu makan juga kan akhirnya. Mas, teman saya yang biasa saya percayalah, Mas Mary, kita perlu makan, saya bilang gitu. Kita bermalam gini, kita nggak bawa bekal, gitu. Ya Mas, monggo, mohon golek nang kampung warung gitu kan bahasa sananya. Di tengah pembicaraan situ Om, saya melihat kok ada sinar lampu seperti warung, jarak nggak begitu jauh. Lah itu ada warung Mas. Oh iya Mas. Ayo kita ke sana, senang banget saya datang ke sana sama Mas Mary, saya jalan ke sana. Itu posisi di waktu udah jam 7:30 malam. Saya dengan Mas Mary berjalan kaki menuju ke sana, maksudnya langsung ke warung itu. Sampai di sana, penjual itu seorang ibu-ibu ya, setengah baya lah, setengah baya. Mas Mary ini langsung berkomunikasi dengan pemilik warung. Saya perhatikan itu pemilik warung ini, ibu-ibu ini, kok aneh ya? Anehnya itu tatapannya tuh kosong, karena komunikasinya kan sama Mas Mary ini, teman saya. Perbincangan yang mereka bincangkan pakai bahasa Jawa yang artinya Mas Mary ini ingin membeli beras, telur, dan meminjam alat masak. Tapi responnya kalau orang pada umumnya pasti kan punya ekspresi ya. Ini datar. Yang saya nggak habis pikir lagi nih, yang saya bingungnya ini ketika penyampaian itu sudah disampaikan, itu dia hanya membalas dengan tanda tangan, dengan tangannya aja nunjuk ke arah dipan. Dipan yang ada di samping saya. Pas saya lihat ke samping, saya kaget. Ternyata sudah ada wajan berikut karung goni. Karung goni ya ukuran 5 kilo. Itu udah ada isinya, beras berikut telur. Itu saya sama Mas Mary bingung kita lihat-lihatan. Ibu ini kapan nyiapinnya? Nah, karena saya berpikir, saya mikir teman yang nunggu kan. Karena kita memang udah lapar sekali kan, saya nggak berpikir hal yang di luar logis itu. Akhirnya saya siapkan uang, saya ambil dari kantong berapa lembar, saya kasih ke Mas Mary, tolong kasih ke ibu gitu kan. Ketika saya hitung uang, saya kasih ke Mas Mary. Ketika Mas Mary itu kasihkan itu, ibu udah nggak ada. Udah nggak ada. Sudah hilang dari di warung itu, nggak ada, udah nggak kelihatan, udah nggak ada kemana. Cuman saya berpikir gini, apa dia ke belakang kan gitu pikir saya ya. Akhirnya Mas Mary itu, Bu, ini uangnya saya taruh di dipannya. Kita itu berpikir positif aja kan, duitnya kecil. Ya, saya tinggal lah itu. Baru jalan beberapa meter, sekitar 10 langkah lah. Ini di telinga saya sebelah kanan, kayak suara soang nih. Saya soang kencang sekali. Saya tinggal ke kanan, ke kiri, ke kanan, kiri, ada soang. Sampai Mas Mary bilang, kenapa Mas? Enggak, saya bilang, saya tutupi itu. Saya takut kalau saya cerita hal yang ini takutnya mengganggu konsentrasi kerja kan, sementara kita dikasih deadline cuma 2 hari kan, tinggal besok. Akhirnya sudah kita jalan sampai ke lokasi teman-teman tadi. Kita masak lah, kita olah, kita ngeliwet di situ, masak itu, kita makan seadanya sampai malam, kita ngobrol. Sekitar jam berapa mereka sudah tertidur ya, karena kecapean kali ya. Cuman saya terus terang belum bisa tidur. Ya tadi yang saya alami tadi, suara ini, terus dari masa saya pikir ke situ. Suara soang tadi. Iya, di saat saya sedang kosong pikiran itu, burak, kaget saya, burak 2 kali. Dari dulu saya berdiri, saya lihat yang
kanan kiri kanan, karena suasana terangnya itu hanya dari cahaya pembakaran api unggun itu yang sisa pembakaran saya masak kan. Saya lihat kanan, astagfirullah, saya lihat itu jadi seperti mata merah besar sekali sama lidah panjang dulur tinggi setinggi pohon kelapa. Saya sampai gemeter itu kan saya lihat. Jadi kaki itu berat gitu, mau teriak saya nggak bisa. Coba saya paksain dikit-dikit saya jalan ke arah mobil itu. Saya bangunin tuh Mas Mary kan sudah tidur lelap di mobil kan. Mas bangun mas. Saya bilang gitu. Gelagap-gelagapan tuh dia bangun. Ya opo mas, masih wana no opo gitu. Mas, saya yang tidur di mobil. Saya bilang. Oh iya mas, nggak apa-apa, saya nanti terus sama teman-teman di bawah. Saya nggak ngomong itu bang. Kalau saya ngelihat kayak gitu, cuman karena rasa takut banget saya itu udah masuk langsung brek ke mobil, langsung pakai jaket saya tutup. Sampai saat ini masih kebayang itu sosok itu ya. Lidahnya itu menjulur panjang, banyak cairan sagu cair gitu kan. Matanya merah gitu, nyala gitu. Itu masih kebayang saya sampai sekarang. Gila ya ngerinya. Dan di mobil itu saya pakai jaket, saking takutnya itu saya kan di bucket. Lagi takut-takutnya tuh mobil goyang-goyang kencang. Itu goyang kencang. Itu di mobil masih apa Bapak? Saya sendiri dari mobil. Mas Mary kan sudah turun ke bawah selang berapa menit itu kan. Mungkin karena capeknya dia udah tidur, mungkin sudah ngorok kali karena capeknya. Itu saya goyang-goyang. Teriak-teriak saya. Mas Mary, tapi suara nggak keluar. Kayak apa ketahan gitu ya. Kayak cuman saya aja yang dengerin. Sampai lu keringet semua ke leher-leher gitu. Terus nggak ingat apa-apa saya, mungkin pingsan saya itu. Udah nggak ingat apa-apa saking takutnya. Dia bangun-bangun pagi-pagi tok-tok ada di pintu kaca mobil itu tok-tok. Mas Iwan gitu. Mas ternyata udah terang tuh pagi. Gila ngeri banget ya. Saya buka, Mas Iwan, kenapa kok kumul gini gitu, tutupan gini. Pucet banget mukanya kata gitu. Oh nggak apa-apa mas, saya tutupin lah. Maksudnya saya nggak mau ngomong. Takutnya kalau saya ngomong malah nggak jadi pada kerja kan. Jadi nggak beres malah kerjaan. Saya tutupin. Akhirnya ya udah. Akhirnya kita masak sisa-sisa yang ada itu kan ada sisa beras yang semalam saya dari warung itu kan. Masak buat sarapan seadanya terus basuh-basuh dekat kali. Nah rencananya itu saya pagi itu saya pulangin dulu tuh wajan sama wadah beras itu kawan-kawan ke warung yang semalam saya ke sana. Saya sama Mas Mary jalan kaki. Warung yang semalam saya datangin itu udah nggak ada, cuman kayak kebun kosong, cuman ilalang aja. Warungnya nggak ada? Udah nggak ada. Gila. Saya Mas Mary, kan neng kene mas kan? Lah iya, tapi mana saya bilang? Enggak, semalam di sini. Lah iya mas mana? Saya juga ini di sini tapi enggak. Udah saya debat tuh, sempat debat. Mungkin ke depan lagi. Saya ke depan nggak mungkin karena ke depan tuh udah hutan itu kan, udah pohon-pohon karet semua. Saya yakin di sini. Sempat beberapa lama saya sama Mas Mary itu debat itu. Akhirnya teman di belakang udah kelason-kelason aja, kelasonin mobil gitu. Pokoknya lama banget nih mas. Udah akhirnya saya tinggal dulu, nanti aja mas. Saya terusin kerjaan. Nah di mobil pun saya sama Mas Mary masih bahas masalah itu tuh, masa warung yang tiba-tiba nggak lenyap gitu kan, pagi kita tuh udah nggak ada itu. Akhirnya ya bahasanya ya kita fokus kerja dulu lah, progres kerja dulu saya bilang gitu kan. Nanti selesai ini kita coba ke situ lagi saya bilang gitu kan. Akhirnya udahlah sama anak-anak kita lanjut kerja. Ada beberapa pekerjaan yang sudah kita kerjain tuh. Jam 12 siang itu pelurusan tiang existing. Kita tarik tuh apa bang, itu tiang kan ada yang miring-miring namanya tiang zaman Belanda kan. Kita lurusin tuh, kita tarik pakai seling, terus rekernya kita kunci di bantalan rel. Memang bahaya, tapi kita tahu jam-jam kerja, jam-jam lewat kereta itu udah paham itu. Nah tiang ketiga itu ketika lagi kita coba luruskan, itu dari jauh saya lihat kayak kereta gitu. Tapi saya lihat jam, masih jam segini tapi
Tuh lama-lama deket. Bener kereta, saya teriak, Mas awas kereta, bener kereta itu lewat, buak tuh lompat itunya peterbang strikernya. Teman saya alhamdulillah nggak apa-apa, cuman mental aja beberapa meter dari situ menghindar. Terus? Malam itu kita semua kejadian seperti itu kan, ya kaget. Terus bingung, saya juga bingung, kok kereta lewat jam segini gitu. Nggak seperti biasanya jam segini lewat itu. Akhirnya teman-teman saya minta untuk coba istirahat dulu. Saya bilang, istirahat dulu deh sebentar. Saya cari kopi tuh. Buat tenangin diri. Buat tenangin diri. Cari kopi, ada kedai tuh bapak-bapak. Biasa tuh kopi, di kedai di dekat stasiun. Saya beli kopi 4 bungkus sama cemilan buat teman. Saya nanya, Pak, itu tadi kereta apa ya Pak? Kok jam segini sudah lewat? Nah bapak itu jawab, kereta mana ya Mas? Yang barusan Pak 5 menit lalu itu. Oh itu kereta tambahan Mas. Iya Pak, soalnya setahu saya jam-jam segini biasanya kan belum ada, iya Mas itu kereta tambahan. Gitu. Oh deh, akhirnya kan setelah itu saya balik ke teman-teman, terus kita ngopi tenangin dulu tuh. Agak tenang, kita lanjut kerja. Sisanya tuh tinggal pemasangan tiang yang 2. Ini tiangnya di pinggir jalan atau di perkampungan, Pak? Tiangnya di sepanjang jalan rel. Oh. Jadi ada tiang lama, tiang existing itu zaman Belanda. Jadi kita ada ganti 2 tiang 7 meter pakai yang baru karena alur kabelnya itu terlalu rendah dan harus ditinggiin karena itu pas bukit. Jadi agak dinaikin. Tinggal selesai itu. Kita lanjut kerja. Nah, jam 4 sore itu saya dapat masalah lagi. Jadi tiang yang masih di mobil itu kan 2, panjang 7 meter, jadi kepalanya lebih memang ke atas kan. Atas jalan itu, posisi nyangkut di dahan, jadi naik ke atas. Jadi muter, ban depan tuh muter, ini ada apa saya bilang itu. Akhirnya Mas coba liatin di belakang, coba liatin ke atas sih pas dilihat. Oh ini Mas, tiangnya nyangkut di dahan. Kok bisa gitu. Dahan tuh batang pohon ya? Batang pohon randu. Iya. Jadi tiang yang saya bawa itu naik ke dahan pohon randu. Oh, jadi kayak ini kan batang pohon, jadi kayak dia nyangkut gitu. Betul. Akhirnya kita ngakalin sampai sejam lebih gitu. Selesai, akhirnya sampai sore ketemu ya habis maghrib kita selesai itu. Pulang kita. Di jalan tuh udah agak gelap itu kan. Nah sekitar 1 kilometer mau ke jalan lintas arah Seroban, itu masih di kawasan Surabaya. Jadi kanan ini perkebunan kakao, sebelah kiri ini hutan karet. Jadi di mirror itu saya perhatikan dari kaca mirror mobil itu, saya perhatiin ini perempuan ngikut di belakang duduk. Ini mobil apa ini, Pak? Bakter. Bakter itu apa? Jadi mobil bak kosong belakang, kijang bak. Untuk ngangkut barang gitu. Si ceweknya posisi di mana? Di belakang duduk, jadi pas di baknya itu. Oh. Seperti ini. Belakang. Terus saya perhatiin sambil jalan pelan-pelan. Nggak lama saya dikejutkan mata kayak macan, soalnya besar kan. Kalau gelap kan dia menyala itu. Pindah dari kanan ke kiri, ke depan, kanan kiri. Nggak lama, nyala itu kabel kelistrikan. Seret jalan sampai ke kap depan. Karena di depan saya usul-usulan tuh 4 orang kan di depan semua. Saya keluar semua, keluar. Mas Mario keluar, buka baju, pakai kaos itu ya. Diapain tuh? Dimatikan itunya, nyala apinya itu kan, terus digebuk pakai kaos, akhirnya mati, asap semua kan. Saya sampai, ya Allah, apa lagi? Bilang, ini apa lagi? Saya bilang. Di situ akhirnya kurang lebih hampir 20 menit lebih lah. Kita perbaiki lagi, kita sholatif lagi. Akhirnya selesai itu, mobil alhamdulillah bisa jalan, keluar sampai ke jalan lintas Asroban. Terus alhamdulillah dalam perjalanan sampai ke Ungaran pun malam itu. Oh, berarti bukan ke tempat yang di hutan itu lagi, bukan? Bukan, kita sudah selesai saat itu kan, kita akhirnya pulang. Cuma saya nganterin dulu nih rekan saya, tim saya. Karena kebetulan Mas Mary dan 2 teman saya ini memang orang asli situ. Orang asli Ungaran, saya nganterin dulu pulang ke rumah. Cuman kalau saya lihat raut teman-teman saya ini memang seperti kayak orang udah nahan sakit ya. Saya juga ngerasain itu. Saya anterin mereka ke rumah mereka masing-masing, saya pulang lah ke mes.
sampai mes. Saya nggak bisa tidur Om semalaman itu. Bolak-balik kamar mandi muntah, bolak-balik kamar mandi muntah. Baru rebahan saya muntah lagi. Cuman muntahannya saya ini nggak keluar apa-apa. Gitu Cuman doang. keluar, cuman enak lagi muntah keluar lagi. Sampai jam 3 saya. Sampai jam 3 tuh saya coba paksain. Saya paksakan tidur pun seperti kayak ada suara-suara yang ganggu saya. Akhirnya ya sampai pagi itu saya begitu terus, nggak lama jam pagi sekali. Waktu itu kan belum ada telepon-telepon itu ya. Nah, pager saya itu bunyi. Terus saya baca, Mas, dia dari Mas Mary nih. Saya nggak bisa masuk. Semalam saya muntah-muntah. Anto sama Andi juga sama. Cuman kalau sekarang udah mendingan. Saya berarti kok sama yang saya rasain. Cuman alhamdulillah kalau sekarang sih udah mendingan. Semalam saya diobati, ditambani sama kiai di sini. Pas siangnya saya datang ke rumah Mas Mary. Saya ketemu. Akhirnya panjang lebar saya bicara sama itu, ternyata apa yang dirasain sakitnya sama saya. Terus akhirnya saya ditemui dengan kiainya di situ. Apa tuh pas ketemu gimana tuh? Ternyata yang kita makan itu, yang di Rasroban itu dari warung itu bukan makanan orang seperti umumnya. Jadi yang kita makan itu makanan jin. Gila. Jadi yang menyebabkan kita tuh muntah terus beberapa kali terjadi kejadian aneh saat pengerjaan itu. Akhirnya dari kiai saya minta kalau bisa ini wajan berikut karung goni wadah telur sama berasnya segera dikembalikan ke tempat semula. Tapi masih ada Pak wajannya? Wajannya wajan real, ada bentuknya dan karungnya pun karung goni ada wujudnya. Dan itu beras beneran? Beras beneran kita makan bener, telurnya pun kita rebus kita makan bener dan itu nyata. Tapi pada kenyataannya warungnya itu udah nggak ada dan penjual itu nggak ada, cuman yang saya datengnya cuman kebun kosong, ada rumput hilang. Terus gimana Pak Akhirnya setelah Pak Yai minta seperti itu, ya dari Ungaran ke Alas Roban, saya diantar sama teman rekan saya pelaksana juga, naik motor ke sana. Ya cuma nganter itu doang, itu nganter wajan itu balikin ke kebun itu. Ya dengan niatannya saya ngembalikan, minta maaf. Kemarin kita janji paginya mau kita anterin karena akhirnya kita kebawa sampai ke Ungaran. Jadilah beberapa kali kejadian seperti itu. Sampai sana, ya semula saya datang di tempat yang tadi saya pastikan bahwa itu memang tempatnya, walaupun tidak ada warungnya. Saya taruh datu di dekat-dekat pohon situ, ya kan? Saya taruh di situ. Bapak taruh di sebelah mana tuh waktu itu wajannya? Wajannya letaknya sih persis di yang kita yakini ada warung di situ, dekat pohon itu. Ada pohon yang nggak begitu besar sih, dekat pohon itu saya taruh di situ. Setelah itu udah kita pulang ke Ungaran, alhamdulillah yang saya rasain tadinya muntah enak gitu, badan agak panas, itu berangsur-angsur pulih. Berangsur pulih. Jadi memang yang Kiai sampaikan tadi bahwa yang kami makan tuh ternyata memang bukan makanan manusia pada umumnya, ternyata itu. Iya. Pantasan tuh saya muntah itu kalau kita enak muntah keluar pasti ada nasinya lah, ada bekas apa yang ini nggak ada. Tapi enaknya muntah tuh cuma angin aja gitu, muntah lagi, seperti itu. Gila sih. Ini kan teman saya yang Mary 3 orang ini sempat diobati sama Kiai ini. Nah kakak saya kebetulan saya juga kan kerja di situ ikut kakak kan, kakak juga di situ sama di mes sama saya. Saya cerita sama kakak, yo kamu kok nggak ngomong kalau ngambil kayak gitu-gitu, udah sebentar. Ditelepon lah, waktu itu pakai telepon kantor ya waktu itu kan, telepon ke Cirebon. Jadi kakak punya ya kenalan orang pintar sana, ditanyakan. Ternyata apa yang disampaikan Kiai yang menyembuhkan teman saya itu sama seperti orang pintar Cirebon disampaikan. Saya nyari air kelapa ini dengan syarat baca ada surat-surat yang saya baca. Gitu alhamdulillah setelah itu berangsur pulih-pulih, nggak ada kejadian yang saya alami. Alhamdulillah. Kayak gitu Om. Setelah kejadian itu saya standby kerja di Ungaran ya kan. Jadi fokus di Ungaran untuk perbaikan sekitar Ungaran. Iya.
tidak lama, setelah sebulan 2 bulanan lah, Heeh. kita ada lagi proyek lokasi lagi ke Cirebon. Cirebon. Cirebon, Jawa Barat sini. Cirebon, Jawa Barat, daerah Cirebon. Di sana kita juga sama pekerjaan di jaringan kabel juga, telekomunikasi ke sana. Ini pemasangan atau perbaikan, Pak? Saya tetap di remedial, Om. Ya, jadi perbaikan-perbaikan yang sudah ditarik kabel saat itu kan, saya ke sana. Berikut tim saya juga ke sana. Jadi menjaraknya jauh, ya akhirnya kita nge-mes juga di sana, di Cirebon itu. Saat itu saya dapat piket, jadi nunggu jaga mes kakak saat itu yang di kota Jalan Jabang Bayi. Itu pasti rumah kosong, tapi besar tingkat. Di depan halamannya itu ada beberapa patung manusia, di belakangnya pun ada patung manusia di situ. Pertama datang, suasananya kok serem gitu buat saya gitu kan. Cuman ya karena memang mesnya di situ, ya mau nggak mau saya tinggal di situ gitu kan, untuk jaga piket sementara, ganti kakak saat itu kan. Semalam itu saya di situ sebelum saya ke bedeng ya, karena memang mesnya saya yang sebetulnya kan ke bedeng itu. Semalam diganggu juga Om saya. Gimana tuh diganggunya? Jadi ada teman saya, jadi kamar mandi cuma satu itu. Nah, saya mandi, dia mungkin nahan kencing udah nggak kuat, dia buang air kecil itu di dekat patung. Patung perempuan yang pegang kendi itu adanya di belakang. Dia buang air kecil di situ. Malamnya jam 12-an itu teriak-teriak itu. Teman saya ini seperti orang kesurupan. Ya kesurupan, mungkin kesurupan penunggu patung itu ya. Saya juga kurang paham. Dan saya sendiri sebelum jam kejadian itu sekitar jam 10-an itu. Jadi ada yang deketi saya, perempuan gitu. Kincring, saya pikir suara apa gitu kan. Saya antara tidur dan enggak, kayak orang ngeprep gitu ya, Mia. Iya. Lama-lama deket saya, terus pegang pundak saya, dingin sampai saya teriak kencang gitu. Sampai saya teriak kencang gitu, pas pegang, saya kaget gagapan ya, teman saya bangun. Jadi nggak lama jam 12 itu teman saya yang tadi kencing itu kesurupan itu jam 12, padahal habis bangun saya. Itu yang di mes kakak saya yang di Cirebon itu, kejadian seperti itu. Itu gimana pas kesurupannya? Kesurupannya ya, jadi kesurupannya tuh bangun, tangannya gini, kurang ajar kata gitu. Siapa yang kencing nih, siapa? Jadi itu dia seperti kayak ngomong melotot tuh nggak terima itu patung ini. Itu saya. Saya yang di situ kan bingung, saya juga takut, saya nggak bisa ngobatin, saya kan bingung. Akhirnya ya ada teman kakak kan di atas, lantai atas, turun ke bawah, yang juga tinggal di situ. Dia drafter. Kalau dia emang udah lama di situ, dia paham. Dia ambil air, dibaca-baca, diciprat-ciprat, itu wajah tubuhnya semua agak tenangan sedikit. Saya juga, tapi kalau saya sendiri yang ngalamin pas saya datang dipegang itu, saya teriak-teriak. Kalau saya sendiri sih, alhamdulillah nggak kesurupan, cuman teman saya ini. Pas dipetin air langsung sadar atau Cuman paginya Om. Kenapa tuh? Kasihan, mohon maaf ya. Kami bengkak. Alat kelamin ya? Bengkak. Gede dong. Bengkak gitu. Itu sampai akhirnya dipulangin juga kan. Dipulangin ke Ungaran. Akhirnya sana ya berobat. Akhirnya berobat sama kiai sana itu. Hampir beberapa minggu. Sampai bengkak ya Pak ya? Sampai bengkak besar. Gitu. Setelah saya dari mes itu, saya kan balik ke mes, memang tempat mes saya yang sebetulnya tuh ke bedeng sebetulnya. Kalau kan saya tuh piket aja kan, bedeng. Jadi tuh tempat khas kabel segala macam kan. Saya ke situ, jadi cuman bangunnya cuman bilik-bilik dari kayu aja yang dibikin bedeng. Dan itu banyak tumpukan kabel-kabel di situ. Jadi di-sekat semua pakai pagar seng semua. Saya tinggal di situ. Awalnya sih nggak ada apa-apa ya awalnya. Saya pikir aman gitu kan. Hari kedua itu tengah malam bunyi klotak. Saya pikir itu tikus atau apaan. Jadi saya mau ngambil air minum. Jadi dispenser tuh adanya di sebelah. Jadi tuh bangunan tuh cuma disekat pakai triplek. Nah, dispenser itu ada di sebelah sana. Jadi kalau mau ngambil air mesti masuk ke sana. Saya pas mau ngambil air, dari kelihatan lubang itu, nggak sengaja mata saya melihat ke dalam ruang yang sebelah sana itu perempuan. Tapi bukan perempuan manusia benar, jadi perempuan rambut panjang belakang, duduk di kursi, karena itu kan ruangan buat rapat kan. Jadi main gitu.
Kaget sampai ini saya kebuang air yang saya pegang sampai kebuang, langsung saya lari ke tempat tidur kan. Karena kondisi saya pas sendiri itu nggak ada orang di situ. Ya nggak lama ya itu langsung hilang suara itu. Merinding. Itu yang di Mes Cirebon, yang di pas bedeng lah bahasanya, kalau orang baik bisa bedeng. Gila, serem banget ya. Nah saya langsung narik balik ke kasur kan, saya selimutan, saya berpikir itu apa gitu kan, saya pikir cuma suara cekikikan itu kan, cekikikan lama-lama hilang, sampai ketakutan sampai saya tertidur sampai pagi itu baru bangun. Karena saya sendiri itu kan di situ, baru pagi itu pun saya lihat jam 7 baru saya bisa berani beranjak dari tempat tidur. Jadi ya di bedeng itu juga memang ternyata memang karena sampingnya itu batasan bedeng itu pemakaman umum sih. Pemakaman umum, jadi memang berbatasan dengan pemakaman umum di situ. Nah siangnya saya ketemu kakak, saya ngobrol cerita lah masalah yang semalam saya alami kan. Akhirnya yaudah nanti coba kita ke tempat Pak Ustadz yang biasa kemarin kan ini. Yang kemarin anak seroban itu. Iya, anak seroban gitu. Nanti kita ke situ sebentar nanya ini gitu kan. Soalnya kamu kayaknya masih tempelan nih kata gitu. Kesana lah. Diobati lah, maksudnya bahasanya diobati lah. Yang disyariatin, dikasih air minum segala macam. Ya alhamdulillah setelah ada disyariatin itu, alhamdulillah nggak kejadian apa-apa lagi sih. Berapa hari atau berapa minggu Bapak di Cirebon proyek itu? Kalau di Cirebon itu hampir setahun lebih saya. Oh lama ya? Lama, ya karena pekerjaan nggak hanya di jaringan udara, jaringan kabel bawah juga pakai direct baret. Jadi ada penggalian juga sih di situ. Juga ada pengawasan juga, pengawasan perapian kabel. Zamannya itu kan belum ada internet seperti sekarang gitu. Zaman masih pager, masih belum seperti sekarang lah. Zamannya dulu asik tuh. Iya betul. Asik tapi sulit. Zaman Pak Harto ini. Iya. Siap. Sulitnya dalam istilah komunikasi ya. Kayak sekarang kan handphone banyak ya Pak. Banyak ya. Dulu kan komunikasi telepon rumah mungkin ya Pak ya. Telepon rumah, telepon umum biasa kita pakai koin itu kan. Sama feeling Pak, sama janji. Sama janji. Feeling. Teman gue di mana sekarang ya? Oh dari sono ke sana. Nggak ada. Betul. Seperti itu. Setelah proyek Cirebon selesai, saya balik ke Ungaran. Di Ungaran, ternyata ada proyek lanjutan di Wonosobo. Nah, Wonosobo itu ya lumayan jauh ya kalau dari Ungaran. Akhirnya saya berangkat sama tim yang ada, kita ke Wonosobo. Dan seingat saya itu sekitar tahun 98-an. 98 ke 99 lah saat itu. Saya ke Wonosobo. Saya dengan tim itu ke Wonosobo. Kalau dari Ungaran kan lumayan juga itu perjalanannya. Akhirnya kita tinggal di salah satu pekerja juga yang orang sana. Gitu. Jadi kita bolak-balik tuh. Jadi kita tinggal bukan ngemes, jadi tinggal di rumahnya pekerja ini, Pak Mansur namanya. Kalau sekarang sih saya dengar sudah almarhum gitu. Jadi tenang di sana. Hari pertama saya mulai kerja, kita bawa mobil ke sana, berikut dengan tim yang berbeda nih Om. Akhirnya nggak ada masalah. Kita pulang lah ke tempat tinggal pekerja ini, salah satu Pak Mansur nih, nggak jauh dari lokasi pekerjaan. Hari pertama itu saya pulang, tinggal di situ seperti biasa, pulang kerja kita kongko, ngopi, kan? Kita makan ubi seperti biasa, ngobrol, bahasa ini. Nah, besok kita lanjut lagi kerja. Itu udah arah ke atas ke Dieng. Jadi belum nyampe ke Solo, masih di arah ke Dieng lah. Jadi kalau mau ke Wonosobo itu kita lewatin jalan arah Dieng itu kan. Pulang lagi kan. Nah hari kedua itu baru itu kejadian di rumah pekerja ini Pak Mansur ini yang saya tinggalin. Jadi itu saya tidur karena lurusin kaki, namanya kita kerja begitu capek, saya lurusin kaki. Jadi malam jam 2 itu seperti saya mau melek gitu ya. Jadi pala Om di sini, di dengkul saya, rambutnya panjang, jadi bercaling ini. Itu seperti melihat saya itu kayak mau terkam saja. Sampai saya, itu mungkin kalau bahasa orang direp kali, tapi ngeliat wujudnya gitu.
Tapi gemeter tuh saya reprop, saya nggak bisa gerak itu. Sampai nggak bisa gerak seperti orang, ya rasanya orang di reprop seperti itu. Tapi ini saya ngeliat wujudnya. Terus. Akhirnya saya paksakan berontak sambil baca-baca itu, saya paksakan terus. Allahu Akbar gitu, lepas, hilang. Terus saya coba untuk diri langsung ke kamar mandi, saya cuci muka itu, bersihin semua. Ternyata memang saya pas pulang saya lupa mandi Om. Di posisi saya emang nggak mandi, kotor, kecapean, saya tidur di balai itu. Belum bersih-bersih. Belum bersih-bersih. Posisinya saya itu di balai-balai lah. Kalau orang Jawa itu di balai-balai di depan itu. Itu hari keduanya. Saya pikir saya begitu ya, karena saya nggak bersih-bersih tuh saat itu. Saya kerja lagi besoknya. Hari ketiga, saya pikir kemarin itu karena saya nggak bersih-bersih kan. Ternyata terulang lagi. Dia perap lagi? Bukan dia perap, tapi ketika saya ke kamar mandi, dulu ke kamar mandinya dia kan kalau orang sana itu jadi nggak nyampur sama rumah, jadi misah ke kebun berapa meter jarak kita nimba itu. Oh iya. Wah, saya lagi nimba itu mau ngisi air mau mandi. Pas saya turunin timba itu saya buang isi air ke tempat buat mandi, saya masuk ke dalam. Itu di pojok kamar mandi yang saya masuk ke dalam itu wujudnya sama, itu sudah di situ nongkrong. Sampai saya nggak bisa, sampai tengah melihat itu kabur langsung ketemu Pak Mansur. Itu maghrib sekitar mau isya lah, udah mau isya sebetulnya sih, karena saya udah nyampe, saya udah agak gelap kan. Saya diusap-usap nih sama Pak Mansur kan, terus ngombesek minum. Akhirnya Pak Mansur ke belakang, nggak lama, saya nggak tahu nggak lama terus udah nggak apa-apa gitu kan. Dia ke belakang ke arah kamar mandi? Kamar mandi tadi, nggak lama. Saya dianterin, mandi nggak apa-apa, ditungguin sama Pak Mansur. Nggak lama sih, saya cuma ada 4 hari 5 harian ya di situ kan. Akhirnya setelah saya itu, pas besoknya saya tanya sama Pak Mansur, Pak, saya ngalamin kayak gini-gini. Iya Mas, ngapunten, mohon maaf. Katanya, itu dulu si Mbah punya pegangan katanya. Si Mbah? Jadi mbahnya, neneknya Pak Mansur dulu punya pegangan. Waktu meninggalnya juga kan susah gitu. Ternyata itu mungkin ya itu kodamnya atau apa pegangannya. Jadi saya dianggap orang asing di situ. Ya 2 malam itu saya dikerjain lah sama makhluk itu gitu. Tapi akhirnya ya itu pengalaman saya yang di Wonosobo kayak gitu saya alamin. Gila, seru banget ya. Jadi masing-masing beberapa tempat setiap Bapak tugas ada aja Pak yang ngalamin ya? Ada saya karena ngalamin. Di lapangan kan ketemu tempat-tempat baru ya. Betul, tempat baru, terus gangguannya pun berbeda gitu. Gangguannya berbeda. Memang yang paling parah yang di arah Seroban ini gitu. Sampai ke fisik kan. Sampai muntah-muntah. Sampai muntah-muntah, sampai gila sih. Itu pun ini yang bilang orang setempat ya, ada pekerja memang orang asli Subah sampai bilang, "Mas, itu sampean masih beruntung. Biasanya yang begitu pasti ada yang meninggal 1. Tapi karena sampean cepat berobat, temennya sampean tuh cepat berobat, aku bilang enggak apa-apa." Benar Mas, itu kalau udah sampai gitu makan gitu katanya biasanya ada yang 1 hilang. Iya sih, karena muntah-muntah terus ya. Muntah-muntah terus sampai habis makan nanti pelan-pelan larinya ke penyakit secara medis gitu. Lama-lama hilang, meninggal gitu. Ya alhamdulillah Bang, saya sampai sekarang sampai seusia ini masih sehat, alhamdulillah ya. Sekarang kalau tahu umur berapa nih Pak Iwan? Saya 50. 50? Serius Pak? Iya 50. Cucu sudah 2. Iya. Cucu sudah awet 2. Muda banget ya Pak ya? Alhamdulillah. Pes mukanya tuh kayak umur 43, 44 lah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah kita jalanin hidup apa adanya aja sih Om. Apa tuh biar awet muda Pak? Jangan banyak utang lah Om. Utang. Jangan banyak utang. Jangan banyak utang. Jangan banyak pikiran. Jangan banyak pikiran, jalanin hidup apa adanya aja. Nggak usah maksain lah. Gitu aja sih resepnya. Nah terus selama tugas nih, tadi kan Pak Iwan sempat bilang kalau kerja bareng kakak ya, diajak lah waktu itu ya. Nah kakak Pak Iwan sendiri pernah mengalami kejadian horor selama dia bertugas tuh di lapangan? Kalau kakak horor tidak, dia. Tapi kejadian-kejadian tabrakan dia sering ngalamin. Tabrakan gimana nih? Kakak itu kan kemana-mana pakai mobil sendiri. Oke. Nah, dia posisinya tuh di atas saya lah, kayak assistant manager ya. Oh, jabatannya. Jabatan. Berapa kali dia ngalamin tabrakan, tapi alhamdulillah nyawanya selamat. Sampai darah kucuk ke ini. Motor, dia bawa motor.
tabrakan waktu di Jakarta masuk kolong masih. Aduh. Itu karena pakai cincin saya. Itu cincin saya dikasih temen warna merah itu. Teman saya lupa bilang sebetulnya. Ini teman saya bilang waktu kasih itu jangan dikasih siapa-siapa. Jangan dipinjemin siapa-siapa. Saat itu saya lupa. Dia tuh kalau bedar bahasanya wanti-wanti lah. Iya. Pinjem kakak saya. Nggak lama pagi-pagi tuh Om dia berangkat kerja. Kecelakaan masuk kolong mobil motor sampai hancur darah semua. Tapi alhamdulillah dia nggak. Ya. Yang di Cirebon pun gitu, dia mau mobil tabrakan juga sampai berdarah tapi dia nggak. Kalau kakak, Serem amat ya. iya. Dengan horor lah daripada kecelakaan. Iya. Kalau kakak sih itu ngalaminnya kecelakaan. Kalau saya di horornya ini malah yang sering ngalamin mistisnya ini gitu. Gila sih. Terus kalau teman-teman Bapak nih Pak Iwan, sleting waktu itu kan ya? Iya. Pernah gak Pak, dia kan namanya lagi ngumpul nih, ya Pak. Ya sedikit cerita lah, gue Pak waktu tugas di sini pernah nih ngalamin kejadian ini. Pernah gak cerita teman-teman Bapak nih? Kalau teman-teman sejauh ini sih yang diceritain mungkin masalah pekerjaan ya. Kalau horor secara detailnya ya mereka mungkin lihat suara-suara, ya kan ngeliat apa gangguan-gangguan ya kayak tadi kesurupan kayak gitu. Tapi kalau yang seperti yang saya alamin yang di Alas Roban, mereka nggak pernah ngalamin hal seperti itu sih. Kalau saya pribadi memang ngalamin kayak gitu Kak. Sampai makan warung-warung gaib gitu ya? Betul. Gila sih, serem banget. Nah terus kalau untuk kondisinya Mas Mary waktu itu tetap normal dia Pak? Maksudnya apa entah dia masih ada gangguan lagi atau emang Ya, kalau setelah dia kan ngalamin sama muntah-muntah sama saya tuh sebelum dia berobat sama kayak gitu kan. Setelah dia berobat sama kiai di kampung dia itu, dia sudah mulai berangsur normal tuh, sehat kembali. Selepas saya pindah ke Cirebon kan sudah tidak sama saya lagi kan. Alhamdulillah udah sehat. Beda tim lagi, saya kan pindah ke Cirebon itu ke Wonosobo, udah beda tim lagi sih kayak gitu. Jadi pengalamannya sudah beda lagi yang saya alami sih. Itu kantor pusatnya di mana Pak kantor itu? Kalau kantor pusatnya di Kebonjeruk. Oh di Jakarta? Di Jakarta. Di sana kita kantor perwakilan cabang buat proyek daerah sebetulnya. Iya. Paling jauh nih Pak Iwan tugas di mana waktu itu Pak? Kalau proyek saya sih paling jauh di Semarang. Tapi kalau proyek interior tahun-tahun kebelakang ini sampai ke Lombok kalau saya. Lombok. Lombok. Tapi kalau jaringan telekomunikasi tahun segitu saya paling di Jawa Tengah. Jawa Tengah ya, areanya ya. Areanya Jawa Tengah. Enak nggak sih Pak kerja di lapangan kayak gitu? Keluh kesahnya nih, Keluh suka dan kesahnya, duka dah. Betul ya. Kalau senangnya itu kita kalau kerja lapangan itu kan pikiran bebas Om. Iya. Kita pikiran tuh plong. Walaupun kita ada masalah, kita di lapangan tuh plong. Kita nggak fokus. Kita nggak boring hanya di depan satu tempat gitu. Jadi dari pindah satu tempat selesai kita pindah ke tempat lain. Tapi ya seperti tadi berkaitan dengan yang saya alamin tadi, kadang-kadang karena kita merasa asik dengan pekerjaan kita, ternyata ada kejadian-kejadian yang di luar estimasi kita kan. Iya. Kayak gitu-gitu kan saya temuin hal-hal yang di luar dugaan kita, saya temuin kayak gitu-gitu yang sebetulnya di luar pikiran kita gitu kan. Kalau dukanya gimana dukanya Pak? Dukanya ya kita jauh dari ibu bapak lah saat itu kan. Keluarga. Jadi pulang kadang pas kita mau lebaran baru pulang ke rumah nengokin ibu, nengokin bapak gitu kan. Ya dukanya itu sih, maksudnya kalau selebihnya saya bikin enjoy aja sih. Kayak gitu. Nikmatin perjalanan Pak ya. Nikmati jalan hidup aja sih saya. Kalau gata emak saya kan dulu saya jadi gayet ya. Iya Pak. Ya mental misalnya ke sini ke pulau ini, ke gunung ini, seminggu nggak pulang bahkan 2 minggu. Gue punya anak kayak tentara, nggak pulang-pulang. Iya. Ya resiko di lapangan. Di lapangan. Resiko di lapangan memang pekerjaan ya mengharuskan kita jauh dari keluarga. Betul. Ya pejuang keluarga ya Pak ya. Betul. Sekarang anak berapa Pak Iwan? Alhamdulillah 4. 4, cucu 2 tadi ya? Cucu sudah 2. Alhamdulillah. Sehat selalu Pak Iwan ya. Betul, yang penting sehat. Pokoknya lancar terus. Betul. Semoga anak-anaknya jadi yang soleh dan soleha ya Pak ya. Alhamdulillah. Cucu-cucunya juga jadi yang baik semua. Terima kasih. Oke. Nah, dari kisah Pak Iwan alami nih selama di lapangan lah. Mungkin ada penonton nih yang kerja di lapangan juga nih Pak Iwan. Betul. Ya. Yang masih merintis, yang umurnya masih ya 19 tahun, 20, 25 kan masih perjalanan masih mulai lah. Panjang ya. Punya pesan-pesan nggak nih Pak buat teman-teman di rumah nih? Oke, buat teman-teman yang mungkin baru menjalani atau sedang menjalani saat ini,
saya hanya bisa menyampaikan berbagi pengalaman. Jangan takut sesuatu hal baru di lapangan, karena kita sekolah tidak dibekali dengan ilmu di lapangan. Karena walau bagaimanapun dalam dunia pekerjaan, apalagi di lapangan, tetap harus kita belajar. Intinya kita kerja dengan baik, jujur, disiplin, tepat waktu. Mengenai hasil, insya Allah selama kita jujur, baik, bertanggung jawab, pasti akan menghasilkan sesuatu yang baik. Itu aja sih yang bisa saya sampaikan ke teman-teman semua. Ya, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kelancaran. Amin, amin, alhamdulillah. Kadang apa yang kita harapkan itu belum tentu kita dapatkan gitu, Pak. Betul, betul. Gitu. Misalnya kita berharap ini ternyata nggak terrealisasi, ujung-ujungnya putus asa, Betul, rasa betul. kecewa. Betul. Ya, banyak-banyak sabar. Ingat, sebuah kesuksesan berawal dari sebuah kegagalan. Kegagalan, Ya. Lihat aja orang-orang kaya sekarang. Kalau bukan keturunan ya. Kalau yang perintis-perintis Iya, gitu kan. betul, betul. Mereka pasti pernah jatuh bangun. Jatuh bangun. Ya kalau katanya terbentur, dan terbentuk ya Pak ya. Bentuk. Ya kalau bapaknya juragan tambang ya udah kaya. Iya. Modal tinggal nyerok. Nyerok, Modal tinggal nyerok. Kalau kita kan modalnya memang benar. Perintis. bener-bener. Bapaknya meninggal nggak bisa ngolah. Mohon maaf, bangkrut. Betul. Bahkan kayak gitu, kebanyakan. Kebanyakan kayak gitu. Oke sob, menguskan nih kisah pengalaman yang dialami sama Pak Iwan ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Kadang pengalaman lama atau pengalaman kita yang udah bertahun-tahun itu nggak bisa hilang begitu aja ya. Mungkin teman-teman banyak nih mengalami kejadian horor yang sekarang umur udah 40 tahun. Waktu ngalamin kejadian umur 15 tahun, 14 tahun, apalagi hal-hal gaib gitu ya. Itu mungkin di pikiran masih teringat jelas lah. Saya juga masih inget tuh waktu umur masih kelas 2 SMP ngalamin kejadian di sekolahan ada yang kesurupan banyak. Ya, masih inget banget kayak gitu. Ya intinya kalau berkata Pak Iwan tadi, tetap semangat ya bekerja di lapangan. Walaupun kita bukan pemain bola, seenggaknya kita di lapangan juga gitu kerjanya. Istilah kalau kata lapangan istilah ya Pak ya. Istilah di lapangan gitu. Jadi bukan pemain bola doang ya jadi lapangan. Oke, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, mau nanya sekali lagi Pak. Boleh. Nanti Pak Iwan kalau masang kabel nih Pak, Telkom gitu, ada dapat borongan nih Pak. Masang di daerah planet Pluto, mau gak Pak? Saya rasa pertanyaannya saya menjawabnya gimana Om? Dadah. Buat kalian yang punya pengalaman horor, langsung aja chat ke nomor 0877 1671 53372.